Om Swastiastu. Pemirsa, KONI Pusat memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024 di Aceh, Sumatera Utara sesuai jadwal meski bergulir di tahun politik. Nah, bagaimana persiapan kontingen Bali menjelang Prapon dan PON ke-21 tahun 2024 di Sumatera Utara dan Aceh akan kita angkat di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru tentunya. Bersama tamu-tamu saya hari ini yang sangat luar biasa sekali, saya akan sapa beliau satu persatu. Yang pertama ada Ketua Umum KONI Provinsi Bali, ada I Gusti Ngurah Oke Darmawan. Om Swastiastu Pak Gusti. Munafi Katra, Betul. sehat ya? Oke, baik. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan pastinya juga selain Ketua Umum KONI Provinsi Bali, kita juga sudah menghadirkan Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka atau yang lebih akrab disapa Gongco. Beliau adalah Ketua Pengprov PCI, Persatuan Kriket Indonesia, sekaligus Sekum Kodrat Bali atau Keluarga Olahraga Tarung Derajat Bali. Om Swastiastu, Gongco, sehat selalu? Astungkara sehat. Harus selalu sehat nih Ki. Salam olahraga nih Ki semua. Jaya. Jaya, oke hebat. Dan satu lagi, kalau kita berbicara tentang atlet ini, selain selalu mengharumkan nama Bali, aduh ini saya sampai merinding loh, beneran nih merinding nih dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tumben ketemu sama beliau ini ya. Beliau adalah seorang atlet yang sudah mengharumkan nama bukan hanya daerah, kemudian nasional bahkan internasional pun sudah mempunyai nama. Beliau adalah I Gusti Made Oke Sulaksana. Oke, tepuk tangan dulu Om Swastiastu. Ji, apa kabarnya? Sehat selalu? Sehat. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Oke, baik. Aduh, saya dikelilingi orang-orang yang sehat nih. Saya juga harus sehat nih hari ini. Oke, saya ke Pak Ketua Umum nih Ki, Ketua Umum KONI Provinsi Bali nih Ki sendiri. Kita mengetahui ini prestasi Bali tidak main-main loh, 19 yang saya tahu ini peringkat 6, kemudian berikutnya baru saja bergulir di Papua, kita peringkat 5 besar. Nah, tentunya ada hal-hal yang juga perlu digarisbawahi. 2024 akankah kita mempertahankan ataukah akan lebih baik lagi peringkat kita di PON ke-21 nanti. Nah, ini bagaimana persiapan yang dilakukan menuju Prapon ke-21 ataupun ke PON Aceh Sumatera Utara Niki, Pak Ketua. Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini di akhir tahun 2022 ya, kita mengucapkan selamat karena olahraga di tahun 2022 ini sudah berjalan dengan baik. Indikatornya itu bahwa di tahun 2022 kita sudah melaksanakan Porprov 15. Yang tadinya rencananya tahun 2021, tapi karena pandemi kemudian diundur menjadi tahun 2022 dan sudah dibuka oleh Pak Gubernur pada tanggal 20 November dan ditutup tanggal 27 November. Itu yang perlu saya sampaikan. Artinya bahwa olahraga di Bali itu menggeliat dengan pada saat Porprov kemarin bahwa Bali itu ada 41 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dengan 50 disiplin sport. Jadi kebetulan hari ini hadir Gongco juga kebetulan juga di KONI, beliau sebagai ketua bidang prestasi. Kemudian Oke Sulaksana jadi atlet legend, jadi luar biasa. Nah pada saat tahun 2022 ini jadi sudah ada suatu kegiatan. Pada saat itu kita memperlombakan 541 cabang nomor yang dipertandingkan. Artinya pada saat itu sudah ada juara-juara di tahun 2022 ini untuk nantinya juga persiapan untuk di Prapon yang akan datang. Nah tadi di awal sudah disampaikan bahwa situasi kondisi tahun 2024 ini walaupun di sana tahun politik, jadi pemilu, tapi hasil rapat terbatas yang dilaksanakan kalau nggak salah tanggal 24 Desember kemarin, bahwa komitmen tetap dilaksanakan di tahun 2024
Nah, jadi artinya tahun 2023 tetap akan dilaksanakan prapon. Kalau kita lihat prapon itu adalah salah satu upaya untuk menseleksi atlet-atlet yang nantinya akan lolos di PON. Tahun 2023 berarti kita akan melaksanakan PON dan pada saat di sana pun juga ditentukan bahwa untuk siapa yang bisa main di PON di Sumatera Utara dan Aceh di tahun 2024 itu harus dia itu melalui kualifikasi. Kualifikasi itu ada yang melalui SONA, ada yang melalui prapon sendiri, ada yang melalui limit, dan juga ada yang melalui, jadi ada nilai-nilai yang ditentukan poin. Jadi semua itu akan nantinya akan diseleksi di tahun 2023. Nah sekarang persiapannya seperti apa? Jadi atlet berprestasi itu adalah dia itu by proses. Jadi atlet yang berprestasi itu bukan by accident, tidak muncul tiba-tiba, prosesnya panjang. Jadi untuk bisa mencapai, untuk bisa ikut di PON, logikanya itu harus lolos prakualifikasi PON. Gitu Oke, ya. berarti adakah ini ketika kita menyelenggarakan Porprov beberapa waktu lalu ini sendiri menjadi ajang sebagai seleksi atlet juga? Ya, salah Pak satu. Ketua? Tadi katakan salah satu. Oke. Jadi ada banyak hal. Jadi misalnya satu Porprov, kemudian hasilnya pun juga melalui kejurnas yang dilaksanakan, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui seperti prapon juga, tetapi dengan menggunakan limit dan juga menggunakan poin yang ada. Ya. Oleh sebab itu nantinya di sana seleksi, begitu berapapun nanti masuk, ini nanti akan kita daftarkan untuk bisa ikut di PON tahun 2024 di Sumatera Utara dan Aceh. Oke, Bali khususnya Niki sendiri sudah memiliki bibit-bibit atlet yang akan dikirim nantinya. Baik, gini. Jadi kita sudah mulai kita petakan. Ya, kita sudah mulai petakan. Karena begini, situasi benchmarking kita nih ya. Jadi sekarang ini di tahun 2021 kemarin, PON kita dapat ranking 5. Ya. Ranking 5 setelah Jawa Barat, kemudian juga DKI, kemudian juga Jatim, kemudian juga Papua, dan kita ranking 5 gitu ya. Dengan raihan pada saat itu kita dapat 28 emas, kemudian 25 perak dan 53 perunggu. Artinya ada 106 medali. Nah itu pada saat itu ada kita mempertandingkan PON di Papua itu memperlombakan sekitar 37 cabang olahraga. Nah kemudian di PON yang akan datang di Sumatera Utara dan Aceh itu akan mempertandingkan 67 cabang olahraga, cabur. Berarti tambahannya lagi 30. Jadi 34 nantinya itu adalah dilaksanakan di Sumatera tambahannya Utara. ya Pak Ketua? Iya, jadi luar biasa. Dengan nomor-nomornya pun juga ada gitu ya. Nomor-nomornya pun juga luar biasa banyak sekali. Yeah. Oleh sebab itu kita akan menata dan mengkaji ulang. Dari benchmarking yang kita punya, hari ini kita punya seperti ini, ada di ranking seperti ini. Nah kemudian ke depan apa yang harus kita lakukan sehingga satu, merebut itu sulit, mempertahankan lebih sulit. Oleh sebab itu sekarang bagaimana caranya, ini tugasnya beliau-beliau ini nanti. Tugasnya Gongco selain selaku ketua cabang olahraga yang berprestasi, kemudian juga Binpres, kemudian Joko Sulaksana juga kan, sudah saya tadi bicara-bicara kira-kira berapa bisa menyumbangkan medali kontribusi untuk kepentingan Bali. Oke, baik Pak Ketua, Gongco dan juga Haji Oke Sulaksana. Kita rehat sejenak ya, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana persiapan Bali menuju Prapon dan PON ke-21 Sumatera Utara Aceh ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya kita mengharapkan apa yang sudah dilakukan dari KONI Pusat ini sendiri memberikan hasil yang lebih baik lagi nanti Astungkara di PON yang ke-21 ini sendiri. Saya ke Pak Ketua lagi. Pak Ketua, berarti tadi sudah disampaikan ini ada pemetaan yang dilakukan, kemudian menata dan mengkaji ulang olahraga-olahraga atau cabur-cabur mana saja yang kira-kira ini yang bisa mendulang medali nantinya. Programnya seperti apa nantinya? Ya, baik Ketua. Jadi kemarin kita sudah berhasil tadi saya sampaikan. Jadi kita mendapatkan 28 emas ya.
Nah, kemudian yang mendapatkan emas 28 emas itu apa saja? Kita sudah ada cabang-cabang yang salah satunya adalah cabur kita waktu kemarin itu ada 2 cabang olahraga yang mendapat juara umum pada saat di PON. Ya. Jadi cabang olahraga judo Judo. dan yang kedua itu cabang olahraga kriket. Yang kebetulan ketuanya adalah Gong Chow ini. Pak Nanti Gong Chow. Gong Chow nanti bisa menyampaikan sesuatu dan ada juga beberapa. Dan kemudian bela diri kita menonjol. Bela diri sangat-sangat menonjol. Jadi artinya dari 28 cabang olahraga yang ada itu, jadi hampir sebagian besar itu adalah dari cabang olahraga bela diri. Ya, termasuk juga tarung derajat yang kebetulan Gong Chow juga sebagai sekum di sana. Jadi intinya bahwa sekarang kita sudah sampai kepada dari 29 cabang olahraga yang kita kirim pada saat di PON, kemudian kita mendapatkan 24 dari 24 cabang olahraga pada saat itu. Nah sekarang dengan tambahan ini bagaimana? Nah ini yang sedang kita kaji dan sedang kita diskusikan dan mudah-mudahan di awal tahun kira-kira bulan Februari kita sudah punya hal-hal angka-angka tetapi kita tidak bisa sampaikan. Jadi karena itu adalah ini loh sebenarnya potensi kita ke depan pada saat PON. Nah, namun demikian seperti tadi disampaikan kita bicaranya harus bertahap. Manakala kita akan bisa ke PON itu, jadi harusnya di pra-PON kita harus juga berjaya ini. Oke. Jadi artinya pada saat kemarin misalnya salah contoh ya, pada saat kita ikut pra-PON itu saya kira atletnya kan cukup banyak. Tetapi yang lolos di pra-PON itu adalah 235 atlet. Dari 235 atlet itu jadi kita udah bisa lihat hasilnya tadi 106 medali. Dari 106 medali itu yang 28 dapat medali emas. Jadi artinya bahwa kita sudah punya data masing-masing atlet dan masing-masing cabang olahraga itu potensi pada saat sekarang. Oke. Nah kita kan sekarang melihat melihat provinsi yang lain seperti apa. Nah ini yang sebenarnya hal-hal yang harus kita kaji lebih cermat. Dan harus kita tulis silent. Oke. Jadi tidak bisa kita sampaikan begitu karena kita harus bersaing dengan provinsi lain. Gitu. Oke, baik. Ini yang menarik sekali, Porprov salah satunya selain sebagai ajang seleksi atlet, juga untuk promosi dan maaf, degradasi atlet kah? Iya, ada. Pak Ketua? Ada. Jadi salah satu contoh misalnya saja, nanti mungkin dari Binpres, jadi salah satu untuk Gong Chow juga bisa menjelaskan. Jadi ada yang memang dia itu main di pemain PON tapi kalah di Porprov kan gitu ya, salah satu seperti itu. Jadi artinya sudah, dan juga nantinya begini, karena ada beberapa cabang olahraga dibatasi umurnya. Jadi bisa jadi dia sekarang dia itu bermain, kemudian dapat medali, kemudian dapat emas, tapi ke depan masih bisa main nggak ini? Nah, itu kan. Dari 28 emas ini kita ada beberapa yang kita inginkan satu, itu bisa dimainkan, kemudian juga dia bisa bermain karena umurnya masih memenuhi syarat, atau juga prestasinya kemarin di Porprov seperti apa, di Kejurnas seperti apa, kan yang paling tahu nanti kita dan juga dari Binpres. Oke, nah, baik Pak Ketua. Saya ke Gong Chow nih selaku pembinaan prestasi KONI Bali, cukup berat juga nih tugas dari saya Gong Chow ini sendiri. Untuk seperti kata Pak Ketua ini mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Nah itu dia nih. Nah salah satu tadi ada yang disampaikan ini Porprov juga selain sebagai ajang seleksi atlet, promosi dan degradasi. Berarti adakah bisa dikatakan atlet bagi mereka yang walaupun bisa dikatakan prestasinya cukup menonjol, tetapi ketika bermain di daerah bisa dikatakan ini kalah di awal akan beda dengan kalah di final seperti itu perbedaannya. Ya jadi gini, kalau melihat tolak ukur dari seorang atlet itu memang kita nggak terukur. Ya dalam arti belum tentu seorang juara yang tampil di PON seperti sampaikan tadi Pak Ketua kami itu emas di PON, turun di Porprov kemarin kalah. Nah inilah kalau bela diri kebanyakan nggak terukur Pak. Kita menggolkan atau menjaminkan seorang ini bisa mempertahankan emas atau kita galang dia bisa untuk meraih emas, belum tentu bisa. Karena regenerasi atlet itu bagi di masing-masing cabur itu dengan cara latihan dengan proses yang mereka lakukan itu berbeda-beda.
Nah ini kadang banyak faktor yang mempengaruhi itu semua. Makanya kalau seorang atlet emang kita galangkan untuk menjadi seorang juara, pastinya memerlukan suatu konsentrasi yang penuh, persiapan, dan emang tolak ukur juga kita tidak bisa mengukurnya gitu. Ya. Jadi memerlukan memang suatu kerja keras. Selain dari sisi secara fisiologis seorang atlet itu memang harus kita ketahui. Jadi seorang atlet, jadi hubungan ini 3 elemen. Mencari atau melahirkan seorang atlet itu bagi kami di Pengprov, kebetulan saya di 2 cabur, proses bagaimana hubungan kami dengan pelatih, bagaimana hubungan pelatih dengan atlet. Nah, apalagi sekarang generasi milenial, sungguh agak susah nih. Milenial itu dalam arti banyaknya. Susahnya seperti apa ini? Susahnya gini, karena kan zaman itu kan berubah terus nih. Nah, milenial itu kan dari hubungan lingkungannya itu sangat berpengaruh bagi seorang atlet. Jadi pengaruh seorang atlet kalau lingkungannya sudah agak goyang gitu kan, dalam arti itu yang kita jaga. Kita terus mengawal ini memerlukan suatu waktu juga. Kalau milenial sekarang kita berikan tugas, dia latihan mandiri, belum tentu dia lakukan. Ini anehnya. Kalau dulu bagi zaman-zamannya tahun-tahun sebelumnya, kalau saya PON pertama itu 2004 selaku official waktu itu, dari 2008 saya selaku pelatih, masih ada suatu daya juang atau daya semangat seorang atlet itu memacu dirinya untuk berprestasi. Sekarang ini agak susah. Jujur makanya kami di Binpres, tapi itu bukan halangan ya bagi kami di KONI Bali, tapi tantangan. Ini yang menarik sekali. Ini pembinaannya apa ya? Pendekatannya seperti apa sih, Gong Chok, dilakukan dengan para atlet yang seperti Gong Chok sampaikan ini sendiri, atlet-atlet kebanyakan sekarang atlet milenial seperti itu. Pendekatan kita malah pendekatan seperti seorang teman sekarang. Iya, di lapangan dari PON kemarin di Papua, mohon maaf malah masalah pacaran pun kita ketahui gitu. Secara psikologis seperti itu. Jadinya atlet ini adalah teman saya, sahabat saya mau support dia, bukan hanya kita selaku pengurus atau saya kemarin manajer, mereka hanya bisa merendahkan kamu harus gini, enggak bisa. Sedangkan kita sendiri tidak pernah hadir di tempat dia latihan, tidak pernah kita ajak dia refreshing, karena kalau KONI Bali sudah namanya pemusatan latihan, itu sudah nggak main-main. Seorang atlet itu latihannya udah 3 kali. Pagi sudah jogging, jam 10 udah latihan, sampai jam 11:30 istirahat lagi, jam 3 lagi latihan. Ini kan stres. Memang kita di cabur membuat memang dia stres kalau bela diri. Kita ibaratnya harus dia membuat dia stres. Iya, stres dalam arti ada alasannya. Ada. Ibaratnya kalau kita melatih itu melatih, mohon maaf, binatang anjing kalau gigit biar dia gigit gitu. Jadinya itulah saya bilang fisiologisnya harus kita tahu. Kita pelajari pendekatannya. Jadinya kadang-kadang kita sudah tahu dari gerakan dia latihan sudah agak full nih, sudah agak stres, kita ajak refreshing dia. Yuk naik sepeda ke gunung, kita ke sungai. Nah itu strategi. Dimanapun juga disampaikan ke Pak Ketua KONI kami. Jadi strategi, karena semua cabur pasti tekniknya pasti sama semua. Teknik dalam bertanding, teknik dalam dia mempersiapkan diri sama, tapi bagaimana strategi yang harus kita lebih unggul di sini. Sebelum kita berbicara tentang strategi ini sendiri, pembinaan seperti pembinaannya samakah dengan cabur-cabur yang lainnya yang berpotensi mendulang medali nantinya, ataukah yang baru keikutsertaan pertama kali seperti itu? Kita percayakan kepada cabur. Mungkin dalam tahapan 2023 ini, jadi kami di Binpres tadi sudah sempat sampaikan kepada beliau, selaku pimpinan kami, dan orang tua juga kami. Jadi hasil kejurnas yang dilaksanakan oleh semua cabur di tahun 2022 harus kita evaluasi. Pemetaannya bagaimana? Nah di sini bagaimana cabur itu memiliki program untuk mempersiapkan untuk BK PON ini. Apalagi kalau bela diri semuanya di Solo, informasi kemarin kebetulan saya dari Binpres diutus kemarin rapat dengan KONI Pusat, dengan seluruh cabur, dengan seluruh KONI, sudah dipastikan di bela diri di bulan Juni di Solo. Nah ini
bagaimana dengan waktu yang sesingkat ini, tinggal 6 bulan lagi, paling enggak ini yang kita perlu ketahui dengan cabur ini, persiapan kamu seperti apa, pemetaan kekuatan prestasi di cabornya itu sudah peringkat berapa nih. Nah, kalau dia kemarin ke Jurnas dia hanya meraih perak, bagaimana perak ini kita tingkatkan menjadi sesuatu yang kita goalkan nanti di PON. Kalau di BK PON, kalau kami di cabur kita tidak ada target kalau di BK PON, tapi kita targetkan meloloskan tiket. Hampir semua daerah seperti itu. Kalau gambaran kami, kenapa? Mencari tiketnya sudah bersyukur. Sudah bersyukur dapat tiket tarung di PON itu wah sudah luar biasa. Dapat medali itu udah bonus. Bonus dalam arti seorang atlet memiliki report kan, kalau orang murid kan dapat raport. Berarti kalau dapat di BK PON dia medali sudah bagus sekali. Kita tinggal mempersiapkan di PON-nya gitu. Oke, berarti adakah cabur-cabur unggulan juga yang di-post lebih keras lagi? Sudah pasti. Mungkin dari gambaran kami disampaikan tadi Pak Ketua, yang jelas di bagaimana bisa mempush di kita mencari medali di bidang ini, perorangan lah. Perorangan yang otomatis peluangnya lebih tinggi kalau di perorangan itu. Daripada bergu biayanya banyak, tapi dicari cuma kejar 1-2 medali, ya berarti kita lihat juga bergu, kita petakan lagi nih. Bergu ini kemarin hasil kejurnasnya bagaimana, di PON bagaimana kemarin, medalinya berapa diperebutkan itu juga diperhitungkan. Kalau di kriket ada 6. Bergu kita kan juga kriket juga ada umum loh. Iya, kami di juara umumnya udah dari prapon. Nah, jadi kalau di prapon kriket itu kalau dia memperebutkan 6 medali emas di prapon, dipertandingkan di prapon, dia sudah dapat 4 aja emas, yang 2 nomor kita nggak main lagi. Nah, jadi tidak semua kita mainkan. Ya itu di permainan kriket. Karena sudah dianggap sebagai juara umum. Iya. Kalau di PON harus. Nah, jadi karena di kriket kami juga berterima kasih kepada Disdikpora dan pemerintah Provinsi Bali nih khususnya. Pada tahun 2023 ini telah akan kembali dilaksanakan adalah Pekan Olahraga Pelajar. Nah, ini yang kami tunggu-tunggu, di cabur pun semua menunggu ini. Karena Pekan Olahraga Pelajar ini sangat kami rasakan di cabur, diuntungkan sekali. Keuntungannya yang didapatkan ketika Porjar dilaksanakan seperti apa? Karena sekarang usia seorang atlet khusus bela diri ya maupun di usia dia posisi di SMA nih. Posisi dia 18 tahun karena regenerasi atlet kalau di bela diri kami maksimal 24 tahun, Pak. Sudah perubahan alam ini. Kalau dulu masih kami di PON 2016 atlet kami sampai umur 32. Karena batas di cabang olahraga tarung derajat itu batas usianya 32. Kalau sekarang atlet kami paling pol 25 udah pensiun dia. Ya itulah saya bilang regenerasi zaman milenial, kondisi alam, kondisi lingkungan dia, kondisi kehidupannya dia itu ya bermacam-macam. Nah itu yang kami bersyukur Porjar Bali 2023 ini lebih mematangkan kami dalam mempersiapkan atlet yang kita turunkan dalam prapon juga. Karena di atlet kemarin ke Jurnas ada tiga siswa itu yang kelas 2 SMA, malahan kelas 1 SMA yang kami turunkan ke Jurnas, dan tolak ukur kami atlet ini masih bisa kami persiapkan untuk BK PON ini gitu. Ya. Pemolesannya seperti apa nantinya? Jelas kalau dia ada ikut Porjar otomatis dalam satlat, kalau kami di tarung derajat satuan latihan itu pasti akan ada penekanan latihan untuk menuju prestasi di Porjar Bali. Nah itu sehingga kami di cabur diringankan. Nah inilah event-event yang dilaksanakan oleh masing-masing cabang di kota Kabupaten Kauni ini juga sangat menguntungkan Kauni Bali. Otomatis kalau seorang atlet petarung yang untuk tarung dalam kancah daerah itu pastinya dia akan dibina dan dipelihara. Kalau dia memelihara satu emas mungkin saat itu pasti dia akan digenjot. Itulah keuntungan kami di Provinsi Bali ini apabila KONI Kota Kabupaten komitmen melaksanakan suatu event. Ya, contoh Denpasar ada Wali Kota Cup, di Buleleng juga ada. Ya, kami berharap di KONI Kota Kabupaten juga bisa meniru hal-hal seperti ini.
Karena tolak ukur seorang atlet prestasi tidaknya adalah dari event itu. Kalau petinju jam terbang, semakin banyak dia bertarung itu otomatis dia semakin diasah. Nah, secara mentalnya, kalau teknik kan sudah segitu-segitu aja. Nah, mungkin itu. Oke, berarti ini juga yang menjadi bisa dikatakan ketika kita flashback lagi ke belakang ini kriket juara umum, kemudian Kodrat pun mendapatkan medali yang bukan main ya, 4 medali emas, waktu 1 Papua perak sendiri. Jadi tarung derajat kami dapat runner up kedua setelah tuan rumah. Kami jadi tuan rumah dapat 5 emas, kami di 4 emas, 1 perak, 3 perunggu. Jadi 8 petarung kami turunkan, semuanya mendapat medali semua. Oke. Ya, jadi hanya di perunggu ada 4, ada 3, di emasnya 4, peraknya 1. Kalau di kriket 3 emas. Sementara di kriket kami masih bisa melihat karena Januari ini ada event adalah U19 di mana atletnya dah Piala Dunia nih yang ada di South Africa, yang mana atlet dari 14 atlet itu 8 atlet dari Bali. Wow. Iya, sekarang juga ada jadi U19 putra juga. Kemarin ada di Jepang juga kejuaraan, itu juga ada 6 orang atlet dari Bali. Jadi ini nggak terlepas dari Porjar juga. Nah, jadi atlet-atlet yang ada di Bali ini, kami kalau di kriket kami disupport dari atlet Buleleng, Badung, Denpasar. Ya, baru 3-4 atlet, 4 dari kota kabupaten yang mensupport kami untuk kejuaraan di cabur kriket. Ini harapannya dari daerah-daerah lain juga bisa menyumbangkan atletnya nantinya. Iya. Gung Cok. Kalau di kriket Asongkara kami harus puputan karena kondisinya kan harus habis-habis. Kata puputan itu ya. Iya harus puputan. Semua cabur harus puputan. Karena seperti sampaikan mempertahankan itu sangat susah sekali. Ada satu beban fisiologis. Nah, kita yang penting kami yakin kita bersama pasti kita bisa. Bersama pasti kita bisa. Mempertahankan tuh lebih sulit ini ya. Sangat. Kalau kita berbicara mempertahankan, nanti kita akan ngobrol sama atlet legend kita ya. Tapi tentunya nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita masih dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana kontingen Bali mempersiapkan atlet-atletnya menjelang Prapon dan PON ke-21 tahun 2024 yang akan diselenggarakan di 2 daerah yaitu di Sumatera Utara dan juga di Aceh tentunya. Kita akan ke ujung nih. Oke, Blioko, saya panggilnya Blioko aja ya. Oke, Blioko nggak bosan jadi atlet? Sudah berapa medali nih yang terpampang di rumah? Udah 8 kali pon ya, 8-9 kali pon. 8, 9 kali pon ya. Aduh. 8 kali pon. Oke. Dan pon nanti tetap ikut bertanding kah? Sebenarnya sih saya udah pengen pensiun ya. Cuman sudah kepengen pensiun. Cuman untuk kelas di Selancar Angin sendiri kan memang selalu berubah-ubah dan juga seperti arah angin ya. Ya, alatnya pun begitu gitu. Jadi untuk kelas Olimpik yang sebelumnya kan ada aerosik namanya, itu saya udah menyatakan bilang udah pensiun karena itu berat. Cuman untuk Olimpik di Perancis sendiri itu ada kelas foil namanya. Dia kelas yang lain dan ya kebetulan anak-anak yang sekarang ini belum begitu paham gitu. Bahkan kita sendiri peralatan kita belum punya. Jadi saya sendiri mencoba berapa kali sudah ke luar negeri untuk belajar sendiri untuk mengajari anak-anak yang di Bali gitu. Jadi untuk itu kemungkinan nanti mudah-mudahan mereka bisa cepat menggantikan saya biar saya pensiun ya benar-benar. Ini ibaratnya gemas banget ya. Ayo dong, ada oke-oke yang lainnya. Seperti itu kah? Ya kebetulan di Selancar Angin kan memang ada kelas di bawah umur 16, di bawah umur 18, di bawah umur 22 dan kelas open. Jadi sebenarnya kita udah ada, cuman waktu PON yang di Papua kita memang agak kurang maksimal. Jadi 3 kelas di bawah kita itu belum berhasil gitu. Waktu di Jawa Barat kita dari 6
atlet yang kita kirim 6 atlet itu kita dapat 5 medali emas. Itu memang bagus ya, kita sukses. Cuman waktu di Papua kelas yang ada di senior bahkan di junior itu dipangkas. Jadi cuman ada 3 kelas waktu itu dan kelas senior 1, kelas junior 2. Jadi kebetulan yang di junior itu kita tidak berhasil. Jadi yang cadang itu kan sebenarnya saya dicadangkan untuk antara main dan tidaknya. Cuman saya dapat emas juga di sana gitu. Oke. Ya. Apa yang menyebabkan hal-hal di lapangan bisa berubah-ubah seperti arah angin ini sendiri? Ya memang kalau di kelas ini kan dia memacu ke Olimpik kelas gitu ya. Oke. Jadi peralatannya selalu dirubah gitu. Jadi sekarang untuk yang sudah pasti dia untuk Olimpik kelas yang 1 dan yang lagi 3 kelas lagi mungkin masih ada RS6, ada RS1 sama Big Techno. Itu mereka ada batasan umurnya. Nah, sekarang ini kita masih membina yang mana yang bisa kita sasarkan untuk mendapat emas di PON berikutnya ya. Kemungkinan yang sudah kelihatan sekarang ini baru yang sudah kelihatan ya dua medali lah emas itu sudah pasti kita masih pegang. Ini keoptimisan dari seorang raja laut ini. Oke, saya ke Pak Gong Chok. Ini kan kita kalau berbicara tentang selancar ini Balinya sudah memiliki rajanya ya dari dulu ya. Oh, rajanya Oke Sulaksana seperti itu. Dukungan dari untuk cabur selancar seperti apa nih pembinaannya? Jadi begini, memang kalau disampaikan legend kita, memang selalu unik nih Papua nih. Uniknya mana yang dia nggak miliki atletnya dipotong nomornya. Itu hak prerogatif dari tuan rumah. Ada hak prerogatif dan kepentingan. Oh, gitu. Ada kepentingan. Jadi ya. banyak cabur-cabur yang tidak dimainkan karena dia tidak memiliki atlet. Ya. Ya otomatis seorang tuan rumah kan kepentingannya gimana juara umum dalam setiap cabur. Kan itu dalam arti mohon maaf ini kan dalam arti kita harus melihat kalau memang regenerasi atlet atau terkait dengan peralatan, kita akan mengikuti cabur dalam berpatokan pada BK-PON nanti. Nah, kita kan inilah komunikasi dengan cabur, kita perlukan lagi apa yang nomor mana yang dipertandingkan. Sudah pasti inilah komunikasi dengan masing-masing cabur pun akan kita tingkatkan. Asungkaro pasti ada solusi. Sehingga apa yang disampaikan karena cabur lah yang mengetahui apa menjadi suatu kebutuhan, apa yang harus kita backup dalam arti ya tidak memang keterbatasan kan semua kan pasti ada keterbatasannya. Asungkaro keterbatasan itu menjadi suatu semangat bagi para pelaku olahraga dan atlet. Oke, saya ke beliau lagi. Beliau ini kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh seorang Oke Sulaksana Niki sendiri mengharumkan nama Bali di kancah nasional bahkan internasional ini sendiri, berarti ada hal-hal yang perlu kita ketahui peran dari pemerintah terhadap cabur selancar ini sendiri seperti apa? Ya baik, terima kasih. Kalau peran pemerintah ya selama ini memang sudah cukup bagus ya. Cuman mungkin karena itulah peralatan kita juga cukup mahal, jadi kita juga harus impor ya. Berharap ya memang harus, itu pun kan cuman bisa dibeli di luar negeri saja. Dan kita terus berharap agar bisa supportnya mungkin. Karena yang dibilang tadi itu kan kita ada kelas baru lagi, jadi ya mungkin harus kita mempunyai peralatan tersebut untuk, apalagi kan bulan Februari ini ada kejurnas. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya ini makin banyak kita punya atlet dan juga peralatan yang bisa mendukung dan pemerintah daerah bisa mensupport kita. Oke, beliau selain hal-hal tersebut, alat seperti itu, ini apa yang harus dipersiapkan seorang atlet peselancar untuk mendapatkan setidaknya untuk ikut mendulang medali lah nantinya? Apa yang perlu dimiliki oleh seorang atlet selancar? Mungkin kalau yang kita persiapkan sekarang ini kan sudah ada ya beberapa atlet, tapi yang dibilang sama Pak Bimpres, Pak Gong Chok tadi ini sangat baik sekali dan itu masukan yang luar biasa untuk saya sendiri. Karena untuk membina atlet itu sangat susah ya, apalagi di zaman yang
seperti yang dibilang sekarang ini sudah baik, sudah bagus dan kita persiapkan, tapi atletnya pergi gitu. Jadi berhenti, itu yang menjadikan pergi karena dipinang daerah lain kah? Ada Atau beberapa bagaimana? yang begitu, tapi kebanyakan yang berhenti. Bahkan Berhenti? karena mungkin dibilang tadi itu kedisiplinan atlet itu kurang. Kedisiplinan. Ya, Oke. dan mungkin lebih keras kita membina dan lebih keras kita menekankan, dan tidak seperti ya mungkin masukan Pak Pak Gongco itu sangat baik sekali. Kebetulan saya sendiri kan kerasnya dan tidak seperti yang dibilang tadi harus berteman secara baik. Tapi kita menekankan dengan apa program yang kita kasih tahu keras, terus mereka tidak bisa mensanggup dan tidak disiplin, mereka merasa buat apa saya jadi atlet terus diperintah, terus dia berhenti gitu saja. Oke. Itu kendala saya, mungkin dari beberapa masukan dari Pak Gongco ini mungkin saya akan terapkan berikutnya untuk lebih bersabar lah ya. Oke, baik. Bersabar Ya. karena yang dilatih juga anak-anak yang ya. beda dunia Generasi, generasi seperti itu. Ya. Seperti itu. Beli oke. Ya. Mhm. Ya, selain ya kita sudah mulai sebenarnya banyak ke sekolah-sekolah, dan selain anak-anak yang ada di pesisir dan juga anak saya sendiri itu sudah banyak sekali yang kita bina. Bahkan setiap Sabtu Minggu kita mengadakan pelatihan yang memang sudah rutin itu. Barang siapa yang kepingin menjadi atlet selancar, bahkan atlet layar itu, kita selalu silahkan datang dan itu tidak ada dipungut biaya. Oke, jadi daerah Sanur itu memang paling klop, paling cocok untuk Ya, untuk pembinaan atlet pembinaan. layar itu sangat baik sekali. Ya. Karena venue-nya atau daerahnya Ya, sama dengan daerah-daerah yang biasanya dilakukan lomba cabur kalau selancar. di daerah lain memang banyak, dan Jakarta, Sulawesi, bahkan di lain-lain itu Jawa Barat itu banyak. Cuman kalau di Bali sebenarnya kita banyak punya tempat yang jauh lebih bagus daripada di Sanur ya. Cuman kita belum kembangkan begitu. Yeah. Cuman sekarang kita sudah mulai seperti di Gianyar, ada di Klungkung, terus ada di Singaraja. Kita udah mulai pendekatan ke sana karena kita kepingin biar berkembang gitu. Bahkan Oke. beberapa kali saya sudah menyumbang peralatan yang mungkin bisa untuk mereka pemula gitu. Wih, luar biasa sekali ya. Gongco, ini pendekatan seperti apa sekali lagi ini untuk mengepus atau membina kedisiplinan seorang atlet kekinian seperti itu? Ya itu yang saya lebih jelaskan lagi ya. Apa yang dikatakan Pak Oko itu benar. Di milenial kalau kita keraskan disiplinnya sama dengan di tahun 80 dalam zaman beliau, pasti mental. Ngambul. Sekarang contoh nih pemain voli nih. Kalau dulu pemain voli itu pasti dia fisik dulu, lari lagi pemanasan, baru dikasih bola sama pelatihnya. Kalau sekarang enggak, turun sebentar ke fisik aja, udah minta bola. Udah pinginnya mas, akhirnya apa? Cedera yang banyak terjadi. Cedera di lutut. Ini satu contoh yang saya kan kebetulan di Kerobokan itu gudangnya pemain voli itu, ya jadinya ada beberapa atlet PON di situ. Jadi para mantan atlet PON pada zamannya tahun 90 PON itu, yang kami suruh melatih, baru diajak fisik sebentar, mental, udah nggak bisa lanjutin. Kalau kita agak lengah melatih, dalam arti kita kesannya kata kita ngasih dia program agak ringan. Dia ngelunjak, ya apa ya bisa dikatakan menyepelekan ringan. Kalau kita tekan mental, nah ini perlu strategi. Kita ajak ngobrol lagi, kita keras ini kayak inilah ngulur-ngulur, lagi kita ulur, lagi kita tarik. Yang sangat saya jalani waktu kemarin tuh sampai pribadinya pun kita pokoknya bagaimana menciptakan suasana itu. Kamu ini teman saya, sahabat saya. Nah itu psikologisnya emang perlu waktu itu ya, mana momennya kita. Kalau saya di lapangan, kalau saya ngelatih saya keras, habis itu ketawa lagi, ayo jalan kemana, sampai nonton film pun kita ajak deh kemarin ya gitu. Jadinya ayo udah kayak ini, yuk ke bioskop, nonton bioskop.
Walaupun Koni kita nggak kasih tahu, kita nonton kan. Sekarang tahu. Ya, itu banyak hal-hal yang kita. Iya. Oke, baik. Ini ada hal-hal unik yang pemirsa tidak ketahui ternyata ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan topik kita bagaimana kesiapan Provinsi Bali atau kontingen Bali menghadapi Prapon dan PON yang ke-21 tahun 2024 yang akan diselenggarakan sekali lagi di 2 tempat, yaitu Sumatera Utara dan juga Aceh tentunya. Kami akan kembali saat lagi. Baik, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana kontingen Bali mempersiapkan atlet-atletnya menghadapi Prapon dan juga PON 21 Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024. Pak Ketua, ini kalau kita berbicara tentang seperti disampaikan oleh beliau kemudian ada Gung Chok yang mengatakan bahwa ada strategi, kemudian taktik juga harus dilakukan ini yang diterapkan, terlebih dari kalau kita berkaca dari PON 2021 ini setengah lebih nih penambahannya ya, dari 37 menjadi 67. Bali ikut berapa cabur nantinya Bapak Ketua? Baik, terima kasih. Jadi ini yang sebenarnya yang menjadi topik kajian kita. Tapi secara umum saya sampaikan dulu bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Gung Chok dan juga dari Oke Sulaksana saya kira menjadi masukan dan harus dilaksanakan dengan baik. Manakala kita bicara olahraga, kita bicara dari hulu dan hilir. Hulunya itulah organisasi. Organisasinya itu ada KONI, ada Pemprov dan seterusnya. Di dalamnya itu ada pelatih, ada atlet dan juga ada orang tua atlet itu sendiri. Ya. Kemudian dia berproses dengan proses metode yang dilaksanakan berkelanjutan dan berjenjang, kemudian akan menghasilkan atlet yang berprestasi. Atlet yang berprestasi inilah yang nantinya akan muncul pada saat di PON. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, dari tadi saya sampaikan ada dari 37 cabur menjadi 67 cabur, berarti 30 cabur latihan tambahan. Nah kemudian dari cabur itu ada nomor. Jadi setelah saya cek-cek bahwa ada sekitar tambahan 326 nomor. Yang tadinya nomor pada saat di pertandingan di PON itu adalah 688 nomor. Yeah. Kemudian sekarang menjadi 1014 nomor. Jadi artinya ada tambahan sekitar 326 nomor, ekuivalen dengan 47%. Adakah nomor-nomor atau cabur-cabur yang berpotensi mendulang prestasi bagi atlet-atlet Bali dipangkas lagi? Ini yang menjadi suatu nantinya kita bicara, karena kita membicarakan sesuatu itu kan berdasarkan perencanaan. Jadi apa yang sudah kita dapatkan hari ini, kemudian apa yang ingin kita capai, kemudian posisi kita di mana. Hambatan kita, tantangan kita dan seterusnya. Ini salah satu hal yang nantinya akan menjadi kajian kita dan mudah-mudahan bulan Februari besok, jadi saya kira sudah, karena secara garis besar, secara bagan sudah saya hitung-hitung dan seterusnya berapa nantinya yang akan bisa. Makanya tadi saya katakan, jadi dari 24 cabang olahraga yang kemarin berhasil di PON, jadi berapa atlet yang bisa bermain, itu dulu. Karena kan ada batas umur dan seterusnya. Nah kemudian hasilnya pun juga selain batas umur masih main, apakah masih berprestasi dia, kita lihat indikatornya di Porprov kemarin dan juga di Kejurnas. Ya, dan juga di tempat lain, jadi single event yang lain sampai ke tingkat dunia ada kan ya. Nah ini hal-hal seperti ini menjadi suatu catatan. Nah kembali kepada apa yang tadi disampaikan oleh ingin kita bahwa atlet itu disiplin tadi kan, salah satu kan, apa itu disiplin? Disiplin itu ketaatan untuk mengikuti aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan secara tulus ikhlas. Jadi kalau atlet itu disiplin latihan, ada pelatihnya juga dia itu harus latihan, tidak ada pun juga harus latihan sesuai dengan schedule yang sudah ada. Beliau ini menjadi legend itu kenapa? Pasti ada kelebihan. Jadi seorang atlet berprestasi itu pasti orang yang excellent. Jadi excellent itu yang ter itu pasti satu. Jadi juara itu pasti yang terbaik adalah satu. Beliau ini sampai hari ini. Harapan saya ke depan, nah kebetulan ada ini, aku Sulaksana. Jadi bagaimana sama dengan tadi disampaikan bisa menciptakan Oke Sulaksana baru. Ya itu salah satu kan. Sehingga nantinya pada saat di PON 16, waktu PON tahun 2016 di Jawa Barat dapat berapa? 5. Kemarin dapat 1. Memang ada nomor yang dipangkas tapi juga menurun. Artinya seperti ini. Dan hal-hal seperti ini yang kita kaji. Ke depan berapa? Syukur tadi sampaikan minimal 2.
Nah, berarti ini sudah menjadi catatan kita berapa nantinya kontribusi dari Selancar, dari kesuasannya untuk PON yang akan datang. Nah kemudian juga yang lain, ini sudah mulai kita dekati seperti itu. Karena kita pemetaan itu adalah sesuatu yang tidak gampang. Tapi juga tidak sulit manakala kita mau melaksanakannya dengan cabur-cabur yang ada. Yang Prof bagaimana kira-kira sekarang, bagaimana kira-kira ke depan apa yang harus kita lakukan. Ini harus kita bicara, ini pun juga bicara dari hati ke hati. Intinya bahwa begini, jadi tadi saya sampaikan nanti ini masih dalam proses, dari 67 itu kira-kira mana yang masih potensial, mana yang nantinya sudah tidak akan lagi potensial, mana yang tidak kita ikuti. Kita di sini di Bali sekarang masih punya 55 cabang olahraga. Cabur itu, cabang olahraga berprestasi. Kemudian yang dipertandingkan adalah 67. Berarti sudah ada beberapa yang tidak ada caburnya, kan gitu logikanya kan ya. Kemudian kalau kita breakdown lagi, dari tadi misalnya kan dasar kita itu 24 cabur kemarin yang berprestasi, masihkah dia akan bisa memberikan sesuatu pada saat, nah kita uji sekarang kan, di Porprov kita sudah lewati, kemudian di Prapon nantinya kita akan lakukan dan kita evaluasi lagi, sehingga setelah itu baru kita tentukan bahwa apa yang harus kita lakukan yang bisa terbaik pada saat di PON 21 yang dilaksanakan di Sumatera Utara dan Aceh. Jadi hal-hal seperti ini. Dan kemudian kenapa dia legend? Jadi setelah saya lihat kenapa ke Sulaksana kok legend sekian tahun kan, ternyata dari orang-orang luar, dari juga ahli-ahli mengatakan bahwa beliau ini ahli membaca angin. Jadi seperti tadi anginnya kemana ini, beliau ahlinya nih. Jadi oleh sebab itu, bisakah diturunkan ini? Jadi ini tugasnya beliau. Jadi minimal kepada anaknya yang menjadi atlet, kemudian juga yang klub-klub yang lainnya. Oleh sebab itu saya menginginkan cabur-cabur yang ada ini bagaimana kita membuat klub. Klub inilah tempat untuk bagaimana dia itu melatih atlet dari kelompok umur sampai nantinya menjadi yang terbaik. Karena tadi saya sampaikan begitu kita bicara hulu, kita bicara hilir, hilirnya inilah prestasi. Yeah. Kita sekarang sudah di ranking 5. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebab itu saya minta kepada masing-masing semua cabur yang ada, kemudian juga dukungan pemerintah yang selama ini Pak Gubernur luar biasa mendukung juga untuk kegiatan-kegiatan sehingga Porprov bisa berjalan kemarin dengan baik. Dan juga karena misalnya prestasi berbanding lurus dengan pendanaan, kadang-kadang seperti itu kan ya. Nah. Tapi kita misalnya di Bali seperti apa, jadi kita tidak perlu nanti kita bicara ini. Yang penting mari kita berusaha untuk bisa mencapai hal yang maksimal. Nah kemudian yang mungkin kalau ada waktu sedikit aja kan, kalau kita bicara ini kan ada olahraga pendidikan, kemudian rekreasi dan prestasi. Kita mengelola prestasi ini. Jadi kalau kita bicara The Bond itu sebenarnya apa sih sebenarnya The Bond? Desain besar olahraga nasional, apa yang diinginkan di sana? Jadi bagaimana masyarakat Indonesia ini dia itu sehat, bugar, berkarakter. Nah kemudian yang nantinya masuk dalam untuk kegiatan prestasi itu diprioritaskan sekarang, baru sekarang 14 Pak Igung ya. 14 yang masuk dalam cabang olahraga yang The Bond itu ya. Jadi ini nantinya akan dikembangkan. Nah yang lainnya gimana? Yang lainnya pun juga harus kita kembangkan karena yang dipertandingkan nantinya 67 cabur. 67 cabur ini kan sama kan. Semua punya strategi, semua punya regulasi yang lainnya silakan. Nah kita menaungi seperti ini, berapa nantinya, nanti pada saatnya kita akan umumkan berapa cabang olahraga yang potensial untuk itu, berapa kira-kira yang nanti sehingga kita tahu sebelumnya kita sudah paham, oh kira-kira kita dapat seperti ini. Jadi saya kira ini yang sebenarnya yang sudah kita rancang nantinya akan kita berikan kepada waktu masih cukup juga untuk mempersiapkan itu sendiri Pak Ketua. Kalau kita lihat waktu itu saya kira bukan panjang itu kan. Tidak waktu panjang itu. Jadi manakala kita sekarang mengatas tidak ada waktu panjang. Jadi artinya sudah kita bekerja. Termasuk juga penganggarannya juga sudah diagendakan? Ya ada. Jadi artinya begini. Jadi karena di KONI itu kan ada hibah. Jadi hibah itu adalah hibah provinsi yang dilaksanakan diberikan kepada KONI melalui Distripora gitu. Ada penganggaran seperti itu dan semua perencanaan harus kita lakukan seperti itu dengan sebaik mungkin. Intinya bahwa kita persiapkan dengan baik,
peranan cabur itu penting, pemerintah juga luar biasa, dan orang tua jangan ditinggalkan. Ya. Sangat-sangat mendukung untuk kegiatan olahraga itu sendiri. Oke, Pak Ketua, ini kalau kita berbicara tentang faktor, ini faktor banyak sekali yang menentukan prestasi Ya, dari betul. seseorang seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi. Ya. Bagaimana dengan faktor non teknis? Karena seperti yang kita ketahui, tuan rumah pasti akan mencari Ya. keuntungan Ya. nantinya. Strategi kita lihat bahwa kalau kita lihat dari 34 cabang olahraga yang ada, kemudian kita masuk di ranking 5. Nah kemudian tuan rumah kita itu ada kalau nggak salah di ranking 12 dan 13. Nah, berarti kan di bawah kita nih. Artinya jauh di bawah kita nih. Tetapi sekarang dia dengan tuan rumah, ya kita tidak bicara, yang penting ini akan pasti menjadi suatu catatan kita. Oke. Jadi menjadi catatan kita, jadi mari kita berpikir real, secara realistis, jadi sejauh mana kita akan bisa mencapai prestasi dan berapa harus kita dapatkan, jadi kita harus bicara real, hitung-hitungan. Karena ini tidak by accident, Oke. semua proses, Perlu proses, panjang ya. ini. Seperti kita proses. udah paham, oleh Iya, sebab itu betul. di KONI sekarang sudah ada, selain kita kembangkan sport science, ada sport intelligence. Nah, jadi provinsi ini unggulannya mana? Provinsi ini unggulannya mana? Saingan kita dengan provinsi apa saja kita udah tahu semuanya. Cuma nanti kita lihat karena di Itu terakhirnya pentingnya pemetaan seperti itu. Pemetaan yang paling Oke, penting. baik. Kalau kita berbicara tentang apa yang namanya prestasi ini sendiri, ini kita berbicara tentang bukan accident, kecelakaan. Ini 37. Tidak Iya. tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ya. Semua itu 37 tahun bergelut dengan air, terus beliau ke Sulaksana. Ini nggak bosan dengan air asin terus. Kita terus harapkan beliau ini. Iya, nih apa harapannya beliau ke Sulaksana Niki sendiri? Ya kalau dibilang bosan sih memang kehidupan dari lahir memang sudah di laut ya. Jadi Jangan-jangan lahir di laut nih. sayang kalau misalnya benar-benar ditinggal sekali kan enggak ada. Nggak ya? Ya mungkin enggak mungkin ya gitu. Jadi Apa harapan rasanya kalau sehari kali lihat laut sih beliau kah? ya belum pernah sih gitu kecuali ada di daerah lain atau di tempat lain. Kalau memang masih di Denpasar ini harus saya ke laut dalam satu hari itu. Oh, sehari itu pasti ya Pasti, lihat laut. ya, Harus main dengan air laut. Ya sempat aja. Karena ahli pembaca arah angin nih. Ya menjelang sekarang ini kan kita membina dengan baik dan juga udah mulai dan berharap agar juga olahraga ini kan bisa masuk porprov gitu biar anak-anak muda, dan sekarang ini kan saya udah mulai ke sekolah-sekolah, jadi sasaran kita bukan hanya untuk PON aja, jadi untuk di daerah kita bisa berkompetisi. Ya juga untuk ke depannya, untuk PON ke depannya kita ada mungkin peralatan apa bisa dibantu juga itu. Jadi itu. makin banyak kita punya peralatan, makin bisa membina adik-adik kita yang lebih banyak. Gitu. Oke, ini tugas dari Pak Ketua ya. Gongca, selaku Binpres atau pembinaan prestasi KONI Bali ini sendiri, ada target nggak sih nantinya? Kalau target kan kita harus punya target. Kalau nggak target nggak ada. Target harus lulus pakai dapat lolos aja dulu. Iya, seperti itu. targetnya mau loloskan dulu maksimalnya, yang terutama yang sudah kita potensikan nih di perorangan kan. Ya baik pun bergu pasti seperti disampaikan Pak Ketua KONI, support intelijen beliau kan akan jalan. Nah, yang bergu nih mana kekuatan kita yang mampu kita meraih medali, karena kalau untuk lolosnya otomatis kita kan sudah ada gambaran nanti ya, kecuali memang dari perorangan yang sangat ketat mungkin. Nah itu jadi untuk target yang BK PON ini meloloskan aja dulu. Oke. Karena peluang meloloskan atlet ke PON itu sangat susah sekali. Dengan lolosnya banyak pun juga kuantitas harus, KONI pastinya pemikiran kualitasnya juga pasti akan dipertimbangkan. Kan gitu. Nah, dengan hasil BK PON nanti kami di Binpres akan menyampaikan kepada Ketua KONI, kita akan rembuk lagi dengan cabur. Baik. Bagaimana seorang atlet yang lolos dalam BK PON ini memiliki kualitas untuk meraih medali emas.
Kalau udah PON kita tidak membicarakan medali lain lagi selain emas gitu masalahnya. Oke. Gitu. Pak Ketua, ini bisa dikatakan PON ke-21 yang akan diselenggarakan ada yang unik nih, 2 tempat yang akan diselenggarakan dikatakan bisa jadi ajang pemersatu bangsa di tengah pemilu nasional nih. Pemilihan presiden, kemudian DPR, DPD, DPRD dan pilkada serentak. Apa yang ditekankan atau momentum apa yang ditekankan juga? Baik, terima kasih. Jadi komitmen pemerintah, jadi political will pemerintah yang saya ikuti melalui YouTube, kemudian juga melalui rapat-rapat, jadi tetap dilaksanakan di tahun 2024 ini, di tahun politik. Jadi kita mudah-mudahan dengan olahraga, jadi politik bisa cair gitu ya. Politik bisa, ya artinya ya kita bersatu lah, bersahabat. Karena dalam olahraga itu yang dipentingkan adalah persatuan dan kesatuan. Ini yang paling penting sebenarnya. Baik. Sehingga kalau itu dilaksanakan, jadi kita harus mempersiapkan saja kalau memang pemerintah pusat tetap akan melaksanakan dan kita sudah siapkan tadi. Jadi ada plan A, plan B dan seterusnya kan. Manakala dilaksanakan di tahun 2024, waktunya sekarang hanya sekian, apa yang harus kita lakukan untuk tadinya sampaikan untuk 47% tambahan nomor cabur itu, jadi ini menjadi suatu catatan. Oke. Mana peluang kita, ya, mana yang hambatan kita dengan adanya seperti ini kan. Jadi kan tadi disampaikan kan, ada peluang, harapan, ya, kemudian tantangan dan seterusnya. Bagaimana kita bisa merubah tantangan menjadi opportunity dalam olahraga. Oke, ini. emas tujuan kita ya. Oke, baik Pak Ketua, Gung Cho dan beliau ke Selaksana tetap berlatih akan melahirkan oke Selaksana lainnya berikutnya tentunya. Saya mau ngucapin dulu salam olahraga. Jaya. Oke, Jaya. Saya Madi Sekedar Karang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.